Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Dagdikduk di Dagelan di DAC. Nah, teman-teman masih bersama saya Hadi. Saya Mamang Mawardi seperti biasa. Nah, ini pasti bertanya-tanya sama teman kita yang besar ini ya. Ini memang orang besar, teman-teman. Apakah yang Mamang ditendang? Enggak, yang lama-lama kita berdayakan dulu jadi kameramen. Jadi muat nggak frame nih? Oh, semua, bro, tenang aja bro. Nah, ini teman kita bro Faisal. Iya. Dia sehari-hari pakai mobil Yaris. Nah, ini pas kebetulan datang ke DAC, Diinterogasi. Pekerjaannya jurnalis otomotif. Iya. Oke. Jadi benar-benar jurnalis, bukan kayak kita. Kita Facebookan doang mas. Oke. Nah, sambil datang ke Rizal ini, Pak Faisal ini, nah kita tanya aja nih kira-kira. Berasa di sidang skripsi saya. Karena kan sering dia berhubungan sama teman-teman otomotif yang lainnya. Kira-kira mas, perkembangan dunia otomotif di tahun 2020 ini selama pandemi ada apa nih? Waduh, berat sekali nih pertanyaan ini. Otomotif secara umum ya. Ya mungkin yang sederhana aja lah bahasanya nggak terlalu. Kalau kita masih inget ya Om Hardi, awal tahun itu kan kita bulan Februari langsung kena COVID itu kan, lockdown, langsung ya. Pandemi. Nah itu ternyata dampaknya itu ke proses pabrikan tuh berasa sekali gitu. Walaupun memang prosesnya secara perlahan gitu kan. Sampai akhirnya di pertengahan bulan Maret sama April itu seingat saya ya, ada beberapa pabrikan yang tutup karena memang lockdown, ada juga yang terinfeksi karyawannya. Tapi Produksi ada. Produksi tutup, cuman kalau dibandingkan total dengan tahun sebelumnya itu setahu saya ya, produksinya tuh nggak sebanyak pas kita belum kena COVID ini. Jadi ada penurunan produksi. Waduh. Berarti mobil lama bakal naik lagi nih. itu menarik juga kalau ngomongin mobil lama. Tapi gue saya dulu ya gini. Yang pandemi ini ternyata nggak cuma mobil baru aja yang kena, mobil bekas juga. Mobil bekas juga. Mobil bekas juga. Jadi di awal pandemi itu ada istilah harga corona. Bukan mobil corona ya, berarti harga corona. Harga corona. Jadi tuh corona itu ternyata dampaknya benar-benar berasa gitu buat penjual mobil bekas itu. Penurunan harganya mungkin 10-20%. Misalkan mobil bekas harga 100 juta ke pandemi corona kemarin itu bisa ditawar 80, 90 juta gitu, turunnya bisa lumayan. Tapi sampai segitu. Di AC banyak banget yang pada ngebengkel. Nah, itu gara-gara itu. Jadi apa ya? Kan memperbaiki mobil lamanya ya. Iya. Jadi kan sekarang kita kenalnya resesi ya Om. Kita udah masuk jurang resesi. Ternyata resesi di Indonesia ini tuh unik kan. Ternyata walaupun resesi, masyarakatnya masih banyak yang bisa berbelanja, yang servis. Nah ini sebenarnya dapat informasi itu teman-teman saya kan kebetulan di motor. Jadi teman-teman di bengkel motor dan juga mobil itu ternyata selama pandemi ini kan banyak mobil yang ngejogrok di rumah. Nah itu kebanyakan mungkin ada yang rusak atau apa. Setelah lockdownnya selesai itu masuk PSBB, artinya orang bisa beraktivitas secara normal. Itu bengkel-bengkel jadi kebagian order karena rezeki karena memperbaiki mobil-mobil yang karena memang dibatasin juga fasilitas umumnya. Iya, itu juga ada pengaruhnya. Jadi mobil dalam panjang antriannya kan? Iya. Nah, dilihat kalau dari bulan Februari atau Maret ya kita mulai lockdown sampai di PSBB itu kan panjang. Mungkin ada orang dari Februari itu belum ganti oli gitu. Aduh, belum ganti oli nih kan. Coba kalau Mas Mamang gimana nih? Orang-orang pada betulin karena apa nih Mas? Masa lockdown ini? Ya beberapa customer ya memang mengalami ya, artinya pelaku pasar, nggak hanya yang punya unit bisnis otomotif ya, karena kan customer kita kan insya Allah saya sebagai berbengkel tahu semua background dari customer saya, itu yang kita bilang itu database besar DAC punya. Big data ya, big data. Jadi suatu saat akan kita olah, kita bikin produk entah jadi apa nanti kita bisa kolaborasi. Salah satunya dengan Faisal kayak gini. Tadi kembali lagi ke tadi ya pertanyaan Mas Hadi, apakah di AC ya? Khususnya ke di AC lah ya. Apakah adanya pandemi ini sempat down atau gimana trennya yang terjadi gitu ya? Menjelang pandemi, saya pribadi udah bilang ke anak buah, jadi siap-siap kalau memang kita harus down, ya kita sebisanya mungkin nggak akan mengusahakan untuk mereka tetap kerja, artinya tetap bisa membayar mereka gitu kan. Ya alhamdulillah ternyata semenjak ada pandemi
sepertinya omset itu malah naik. Aneh ya? Kayak sepeda ya? Kayak sepeda, aneh. Jadi gini, saya juga nggak tahu ya. Ya mungkin rezekinya anak-anak juga ya. Tapi adanya pandemi ini kita nggak ngalami yang namanya down itu nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Bahkan terus. Bahkan kita bisa lihat dari selama pandemi ini beberapa teman yang melakukan engine swab itu kan nominalnya juga nggak kecil kan, tapi lumayan banyak di luar pandemi. Nah, akhirnya saya narik ke belakang itu begini, apakah ini dengan adanya COVID ini orang work from home itu kan, akhirnya interaksi dengan gadget itu semakin gede, frekuensinya semakin lama, ya kan? Dan kita sendiri kan cukup aktif untuk memasarkan dalam tanda kutip di Facebook walaupun di sosial media, di YouTube juga gitu kan. Ternyata banyak animo teman-teman itu luar biasa. Jadi ya kita seperti perang sih saya rasa kan. Ya kan gini, sebenarnya kan logikanya kayak gini. Ini pandemi, orang punya duit pun harusnya dikip dong duitnya gitu kan. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Sama seperti kita pelaku usaha itu walaupun kecil. Dulu sebelum ada pandemi ada duit 10.000, 9.000 kita bisa belanjain tenang aja, masih ada 1.000 kok. Nanti 9.000 itu bisa kita olah lagi. Sekarang nggak berani mas, karena nggak tahu apa yang akan terjadi seminggu, 2 minggu, sebulan, 5 bulan depan. Nah, ya mungkin saya rasa itu tadi ya, frekuensi mereka kenceng untuk di bermedsos, ya kan? Kita juga iklannya juga kenceng gitu kan? Ya ini apa ya? Namanya apa itu? Berkah. Ya jadi memang ada yang keanehan juga. Satu, material full. Orang bangun di masa pandemi. Karena dia di rumah, dia lebih perhatian sama rumahnya. Oh sekalian deh mumpung saya di rumah ada pengawasan. Angka kelahiran dan positif hamil itu banyak naik. Baby boom ya jadi. Baby boom. Ya itu kan di orang perbaikan bengkel gitu juga naik. Nah kalau yang selain dari gara-gara pandemi ada fenomena apa lagi bro? Kalau saya kan terutama di motor ya. Di motor itu sih sekarang banyak anak-anak muda terutama tuh kembali lagi pakai motor jadul gitu. Berarti kalau di mobil kembali ke tahun 90. Iya, mungkin kalau menurut saya begini om. Dulu kalau saya lihat ini dan pengalaman gini ya. Kalau di motor itu mungkin itu anak dulu kecilnya punya pengalaman sama motor itu sama bapaknya. Gitu kan. Ketika dia sudah beranjak dewasa dan mungkin umur saya udah punya penghasilan sendiri, dia mencoba membangkitkan memori masa lalunya dengan membeli motornya dan direstorasi. Nah hal itu juga saya lihat di mobil gitu. Ketika orang punya misalkan gini, orang punya memori kalau dia pulang ke Jawa gitu mudik sering pakai Kijang. Waktu dia itu baru cuma nyewa gitu kan. Tapi selama perjalanan itu dia punya uang, punya nabung, akhirnya dia bisa beli Kijang dan dia merestorasi. Dan dia tujuannya itu tuh mengembalikan memori masa lalu dia. Jadi tujuannya begitu sekarang. Tapi fenomenanya sama loh seperti di Starlet juga rata-rata teman-teman kayak gitu. Anak muda ya. Artinya ya dulu mungkin ayah saya dulu punya, dulu SMA saya pakai ini gitu kan. Kalau enggak, saya dulu pengen banget mobil gini tapi nggak mencapai. Ya kan. Sekarang udah kerja saya punya itu ya. Kalau yang di belakang juga ini gitu ya mas, memorinya gimana? Mobil Starlet yang Starlet ini. Ya, Starlet ini. Ini memang saya belum tahu banyak tentang beliau ya, karena beliau kan domisili di luar Jawa ya, luar Jawa. Ya, Starco-nya 2. Katanya sih lebih senang melihara Starco daripada melihara Starcup katanya. Artinya ya, nanti kalau dia ada kesini, udah pengen banget kesini sih sebenarnya. Nggak tahan setelah lihat foto mesin. Karena COVID aja yang akhirnya dia merasa kalau nggak COVID saya udah terbang katanya. Terus kalau kayak gitu gimana? Kalau fenomena tahun 90 tadi mobil lagi back to itu atau motor kembali lagi, yang kebanjiran order biasanya kayak gimana tuh? Biasanya sih ya itu. Motor nih. Kalau di motor itu biasanya bengkel-bengkel restorasi semakin menjamur gitu. Makin banyak. Kalau dulu mungkin Vespa mungkin kalau sebelum pandemi juga banyak. Kalau sekarang makin banyak motor-motor jadul yang naik lagi, misalkan Honda Wing. Astrea tuh ada bengkelnya setahu saya di Cijantung itu khusus bengkel Astrea semua motor bebek 70 terus. Nah sekarang tahu saya tuh kiblatnya motor-motor jadul Honda 4 tak gitu ya. Itu di Bandung. Di Bandung tuh
jadi mereka tuh ternyata orang-orang Bandung tuh dulu punya motor dinas Honda Win, kayak motor plat merah gitu. Nah di Bandung dan Sumedang sekitarnya tuh banyak yang akhirnya di gudang, dan itu mungkin jadi lahan emas juga ya untuk orang beli, restorasi, jual. Wah lumayan itu. Apa itu juga kangen juga pengen utak-atik motornya. Iya. Sekarang kan nggak bisa utak-atik. Ada itu juga kali ya. Nggak bisa di style. Ya orang kan balik lagi tuh udah punya injeksi, pengen ganti ke karbu lagi gitu. Ada juga memang itu orang dari dulu motor pertamanya omnya kerja pakai Honda Win. Sekarang mungkin dulu dia jadi karyawan, sekarang dia udah direktur, mungkin motornya udah berganti. Moge apa tiba-tiba saya pengen lagi pakai Honda Win ya. Saya beli aja walaupun harga bahannya doang itu Honda Win 12 juta gitu. Bahannya doang gitu, bahannya kan. Tapi kembali lagi kalau apa namanya? Kalau bengkel-bengkel komunitas gimana Mas sejauh ini? Nah, itu pergerakannya ini selama pandemi atau trennya nih. Nah, kalau di bengkel komunitas itu karena memang apa ya, hubungannya dekat gitu ya antara pemilik bengkel dan owner ya. Ownernya itu ya kalau saya lihat selama pandemi ini mungkin nggak begitu pengaruh ya, maksudnya nggak begitu pengaruh turun. Dan juga kalau saya lihat di mobil itu apa ya, trennya itu ketika misalkan mobil dia punya 2 mobil gitu, tapi dia udah percaya misalkan start sama Om Mawadi terus itu Om Mamang gitu, nanti mobil keduanya bakal ke Om Mamang lagi gitu. Iya sih memang. Kayak gitu kan. Ya, nah itu saya temuin di bengkel-bengkel mobil Eropa. Ketika dia punya mobil Eropa, pasti satunya lagi punya mobil Jepang kan, misalkan Alphard atau Harrier gitu. Nah dia karena udah percaya sama mobil Eropa ini, akhirnya mobil Alphard gitu. Jadi kayak nggak ada, alhamdulillah nggak ada habisnya kalau gitu. Tapi memang sekarang sih kita memang disupport ya. Artinya saya juga walaupun belum lama kecimpung di dunia ini ya, dengan adanya media sosial dan sebagainya itu memang interaksi itu kita yang harus interaktif ke calon customer gitu kan. Itu memang kuat banget pengaruhnya. Artinya ya walaupun kita sampaikan beberapa lewat kanal mungkin YouTube, Instagram, apapun gitu kan, orang untuk searching itu begitu mudahnya gitu sekarang, ya kan. Jadi kesempatan juga sih buat teman-teman yang mau memulai usaha, mungkin memang harus jadi komunitas, harus kuatin gitu pondasinya. Pondasinya harus. Jadi setidaknya kalau misalkan marketnya lagi kosong, yang tetap disupport sama komunitas itu ya kan. Ada komunitas yang setia, apalagi sampai dekat, misalkan touring ikut juga gitu. Ada kemarin kan virtual touring ya. Oh, barunya ada juga. Ada virtual touring. Sama modelnya gitu ya. Jadi ya daripada nggak bisa mana-mana dia ikut orang, jadi jatuhnya kan kayak model kita keragunan. Gitu. Virtual ke keragunan gitu. Jadi ada orang yang datang juga ya, tapi jadi diwakilin ya. Petugasnya. Gitu. Kalau sempat juga biar kelihatan event-event gitu. Kalau 2021 gimana? Ada gambaran? Atau rahasianya dibongkar sekarang aja? Nggak ada rahasia-rahasia lah sekarang. Sekarang itu zamannya udah dibuka Mas. Jadi mindset kita itu harus dibuka. Makanya banyak orang sukses itu kan karena kolaborasi kan. Betul, karena ya semua orang kan punya strong point masing-masing ya kan. Supaya kita lebih strong lagi ya memang harus dikolab. Iya, maju bersama. Maju bersama, harus kolaborasi. Nah, sekarang kayak kita aktif walaupun kita bengkel salet nih. Saya nyemplung di Toyota Yaris ya, ketemu beliau kan? Oh iya betul. Ya ketemu beliau. Kalau enggak juga enggak akan berteman gitu kan. Walaupun ada interaksi, mungkin jawab apa orang lain gitu kan. Ternyata beliau monitor. Mungkin akan googling siapa nih orang. Kayaknya bagus, kayaknya nggak bagus. Kan akan dikepoin kan kita kan. Karena itu memang kita itu udah ada ya, di nama kita itu udah ada semua ya di media sosial. Ada. Apa jejak digital? Jejak digital. Kayak itu digital tuh sebenarnya dua sisi mata uang ya. Iya betul. Bagus juga, dan juga kalau lagi jelek ya nggak bakal bisa dihapus ya. Kecuali mau ngancurin database Google yang di laut, bisa mungkin ya. Iya sih. Tapi nggak bakal bisa hilang. Jadi nyari kerja kan juga dilihat dari jejak digital. Iya. Dia aktif nggak di media sosial. Makanya berbijaklah media sosial. Karena kan kita juga sering banget sih ya dapat mention nih dari beberapa teman ya. Notabene kita nggak ada di grup itu. Terus kita juga nggak berteman sama yang ngetek kita gitu loh. Uniknya kan di situ. Artinya kan mungkin ya baca dari hasil testimoni kayaknya. Bisa jadi kali ya. Kadang saya juga lihat ini siapa nih orang gitu kan. Mutualnya siapa gitu kan. Ya itulah artinya ya kita yang tempat
khususnya buat pelaku usaha ini kan kita harus benar-benar bisa membaca maunya customer gitu kan. Karena seperti tadi bilang Mas, yang dibutuhin teman-teman sekarang itu owner mobil ataupun motor itu sama aja. Mereka nggak cuman mobilnya benar tapi butuh di backup ya kan. Kalaupun ada masalah troubleshooting itu ya memang masalah itu benar-benar sesuai keluhannya gitu. Tadi nggak geramjang lah kalau orang Jawa bilang. Betul. Iya, itu kan butuh. Iya. Spesialis itu kan salah satunya kan kelebihannya di situ. Intuisinya udah kuat lah. Artinya ketika kita ngendarin mobil, ini suara ball joint, ini suara shock, ini suara tirot, ini suara rekstir, itu udah terasa. Sebenarnya itu kelebihannya. Tinggal anggaplah kita punya kelebihan, ya gimana cara memasarkan kelebihan itu? Ya kanal-kanal media sosial itu yang kita pakai untuk dalam tanda kutip mempengaruhi orang untuk datang ke kita. Seperti itu sih. Oke, kurasa gitu ya teman-teman ya. Makasih banget nih. Jadi ini kita terima kasih banget kedatangan Mas Faisal, jurnalis otomotif. Beneran. Kalau mau kasih komen silakan di komentar bawah. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.